Sidang dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum pemilu legislatif untuk daerah Provinsi Aceh dimulai. Sidang terbuka dan terbuka untuk umum. Para pihak sudah dipanggil dan tadi sudah diabsen, jadi tidak perlu diulang kembali. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, tidak boleh terlambat dalam persidangan ini, itu yang pertama. Kemudian jangan berlalu lalang keluar masuk, ya, kalau ke toilet juga satu-satu yang tertib. Kemudian yang sudah selesai juga tidak boleh pulang sebelum semua acara pada sesi ini berakhir. Dan kalau ada perpindahan pemohon ke depan supaya yang tertib, ya. Jadi kita bersama-sama jaga kewibawaan mahkamah ini dalam persidangan panel ini. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Hadir pemohon pada kesempatan ini, agenda kita adalah mendengarkan secara lisan permohonan pemohon, ya, disampaikan secara singkat karena mahkamah telah mempelajari, bahkan sudah membuat kajiannya secara lengkap. Ini contoh, semua hakim panel di 1, 2, 3 itu sudah punya kajian yang lengkap begini, sehingga nanti tidak perlu disampaikan seluruhnya, tapi hanya pokok-pokoknya saja. Dan untuk menyingkat, saya akan pandu, ya, kemudian dilanjutkan nanti Yang Mulia Prof. Anwar dan Yang Mulia Prof. Eni akan menanyakan yang belum jelas atau perlu ditanyakan, ya. Kemudian yang lain belum ada kesempatan untuk bereaksi atau merespon kecuali yang diminta oleh hakim. Kemudian yang berikutnya, untuk acara-acara atau persidangan-persidangan berikutnya juga jangan sampai terlambat, ya. Kita mulai pukul 8 sebagaimana yang dijadwalkan atau sesuai dengan agenda pada waktu itu. Sekarang yang pertama dimulai untuk Provinsi Aceh ini, perkara nomor 153. Itu masih kosong di depan, kalau bisa hadir siapa yang ada di depan. Ya, nanti buka-buka berkasnya supaya lebih gampang, lebih baik duduk di depannya. Ya. Nanti sambil jalan, ya. Begini, ada syarat formil. Syarat formil itu harus disampaikan pada waktu bersamaan dengan pengajuan permohonan, ya. Jadi syarat formil, misalnya kalau perseorangan ada rekomendasi, itu merupakan syarat formil yang harus disampaikan bersamaan dengan permohonan. Kemudian nanti yang harus direspon oleh termohon atau pihak terkait atau Bawaslu adalah permohonan yang sudah diupload, ya, bukan. Jadi kan ada kesempatan permohonan pertama, kemudian ada perbaikan 3 hari, 2 kali 4 jam, itu perbaikan permohonan. Nah, yang diupload itu yang harus direspon oleh pihak terkait dan termohon atau Bawaslu. Pada waktu perbaikan permohonan, maka bisa terjadi, dimungkinkan terjadi, dalam perbaikan itu ada perubahan dapil, pengurangan dapil, atau penambahan dapil. Tapi dalam persidangan ini yang sekarang ini, karena itu sudah menjadi milik publik dan sudah diupload,
maka pihak termohon, pihak terkait itu membacanya adalah permohonan yang sudah diupload itu, sehingga nanti responnya berdasarkan apa yang sudah diupload, sehingga yang disampaikan dalam persidangan ini masih dimungkinkan, tapi perubahannya hanya renvoy minor, renvoy kecil. Tapi kecilnya misalnya begini, dipersoalkan angka-angka, terus kemudian diubah angkanya, misalnya 1000 jadi 100, itu sudah tidak boleh karena itu menyangkut substansi. Tapi kalau misalnya keputusan KPU nomor 360 tahun 2024, di situ kurang 0 saja, itu masih bisa direnvoy, atau typo kecil saja. Tapi ada hal-hal yang substantif tidak boleh dilakukan renvoy lagi di dalam persidangan ini. Kemudian yang berikutnya, karena yang direspon oleh pihak termohon, pihak terkait dan Bawaslu adalah apa yang sudah diupload, maka termasuk buktinya itu yang sudah ada, yang sudah masuk pada waktu mengajukan permohonan. Tapi ada sedikit diskresi yang bisa diambil. Ada penambahan bukti, bisa dimungkinkan penambahan alat bukti. Tapi bukti itu sudah harus ada pada waktu mengajukan permohonan. Nah, ada dalam beberapa hal yang diajukan pada waktu permohonan hanya daftar bukti. Nah, kalau daftar bukti berarti belum ada alat buktinya itu. Ya, sehingga kalau mau ditambahkan sekarang itu tidak bisa, karena memang pada waktu itu belum ada alat bukti. Ya, waktu itu yang dimasukkan baru daftar bukti. Jadi prinsip, nanti kita beri kesempatan untuk menambah alat bukti, tetapi alat bukti itu nanti ada batasan waktu. Misalnya kita selesai ini persidangan jam berapa, nanti misalnya jam 1 paling lambat bisa ditambahkan alat bukti. Tapi bukan alat bukti yang sebelumnya tidak ada kemudian ditambahkan. Ya, artinya menambah, itu boleh. Tapi kalau tadinya hanya daftar, sekarang semuanya dimasukkan, itu bukan menambah, tapi itu alat bukti baru yang diajukan baru sekarang. Padahal sebetulnya itu menurut undang-undang, menurut PMK, alat bukti itu sudah harus masuk bersamaan dengan permohonan. Ya, gitu ya. Menyangkut tadi yang disampaikan. Ada lagi sebelum dimulai yang akan sedikit yang kalau misalnya kemarin misalnya pada saat kami menyerahkan perbaikan terus beserta alat bukti itu yang terjadi masalah teknis, maksudnya panitia saat itu menyampaikan bahwa alat bukti yang belum lengkap silahkan dibawa sebentar malam, karena waktu itu kami ada 2 dapil, 1 provinsi, 1 kabupaten. Kabupatennya bilang nanti malam aja diantar. Pas diantarkan malamnya, itu ternyata panitia udah ganti shift dan mereka nggak mau terima lagi. Padahal di daftar alat bukti itu ada. Ya, tapi itu begini. Pada waktu menyerahkan permohonan sudah ada daftar dan alat buktinya sudah ada, meskipun kurang. Ada dari angka P1 sampai P65 yang nggak masuk. Mau ditambahkan tapi belum, gitu kan? Nah, kalau sekarang ini mau ditambahkan masih boleh. Siap. Tapi waktu mengajukan permohonan sudah ada daftar dan alat bukti yang tidak lengkap, ya kan? Siap. Mau ditambahkan sekarang boleh, tapi nanti batas waktunya ya kita tentukan dalam persidangan ini, ya. Ada lagi yang akan disampaikan? Ada yang mulia. Silakan. Dari pemohon perkara register nomor 54. Pada awalnya kami sudah menyampaikan daftar bukti dan bukti, tapi pada tanggal 26 Maret Bawaslu RI membuat keputusan sementara putusan itu sampai kepada kami tanggal 28. Berarti kan nanti tambahan kan? Tambahan. Kalau tambahan masih boleh. Masih boleh. Terima kasih yang mulia. Iya. Tapi pada awal mengajukan permohonan sudah harus ada daftar dan alat bukti. Tapi alat buktinya itu dianggap belum lengkap. Kemudian ditambahkan pada setelah persidangan ini boleh. Boleh. Makasih ya, yang nanti mulia. kita tentukan waktunya. Cukup ya?
Baik, kalau cukup sekarang kita mulai perkara 153 yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional. Kemudian pihak terkaitnya Partai Aceh ada hadir? Baik, Partai Aceh dan kedua Partai Persatuan Pembangunan hadir. Baik, ya. Supaya semua mencermati ini sehingga jalannya persidangan bisa berlangsung dengan cepat. Perkara 153. Baik, silakan. Siapa pemohonnya? Izin Yang Mulia. Silakan. Terima kasih.